Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Muhammad Nur Ihsan SIKOM, MIKOM di tempat. Yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Unsia dimanapun berada. Perkenalkan, kami kelompok 6, 1 Cut Mutiara Rizka, 2 M. Robi Gunawan, 3 Septi Maria Ulfa, 4 saya sendiri Tarjo, dan 5 Dinda Pradini Susilo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai rencana strategi pemasaran produk sarapan sandwich. Sarapan sandwich merupakan produk makanan siap saji berbahan roti lapis dengan isian daging atau telur serta beberapa sayuran segar sebagai pelengkapnya. Sarapan sandwich ini menggunakan roti gandum utuh yang rendah kalori namun tinggi serat dan protein. Sarapan sandwich ini merupakan inovasi baru yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut terkait varian isi dan lain sebagainya. Sesuai dengan namanya, sarapan sandwich ini hanya akan menjual makanan di pagi hari untuk sarapan. Selain menyediakan roti lapis, sarapan sandwich juga menyediakan minuman jus dan yogurt yang dikemas dalam kemasan botol persegel serta disajikan dalam kondisi dingin. Adapun tujuan usaha makanan ini tidak lain adalah menawarkan sesuatu yang baru di bidang bisnis makanan, khususnya makanan sehat. Dengan membuka usaha ini, maka secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran serta untuk mengajak rakyat Indonesia untuk mulai membiasakan sarapan dengan menu yang sehat serta praktis seperti sarapan dengan sarapan sandwich. Oke, untuk selanjutnya kita persilahkan Saudara Dinda Pradini untuk melanjutkan presentasi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarjo. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang terkait produk makanan ini, yaitu sarapan sandwich. Buruknya menu sarapan di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh perusahaan nutrisi global, Herbalife Nutrition, menyebutkan bahwa sebanyak 56% orang Indonesia akan memilih makanan tradisional berkarbohidrat tinggi ketika sarapan, dan sebanyak 41% meminum minuman panas. Padahal, makanan dan minuman yang tadi saya sebutkan termasuk salah satu menu buruk untuk sarapan. Meski sudah mulai banyak yang menyadari bahwa sarapan itu penting, namun kesadaran untuk memilih menu sarapan yang sehat di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang masih memilih sarapan dengan tinggi karbohidrat seperti nasi dan mie dengan minuman yang panas seperti teh panas atau kopi panas. Ya, sepertinya memang sudah biasa ya kita menemukan atau bahkan kita sendiri yang mengonsumsi makanan dan minuman tersebut. Padahal, hal tersebut seharusnya dihindari karena termasuk salah satu menu buruk untuk sarapan. Budaya sarapan di Indonesia juga masih rendah. Orang Indonesia cenderung memilih untuk melewatkan sarapan dengan berbagai alasan. Mulai dari tidak ada waktu untuk sarapan, entah itu takut telat meeting, telat masuk sekolah, telat masuk ngampus, lalu kurangnya restoran atau tempat makan yang buka di bawah jam 10 pagi, hingga malasnya sarapan. Ayo, siapa yang sering malas sarapan? Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan alasan mengapa harus memilih sarapan sandwich. Pada poin pertama, banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan menu sarapan sehat atau bahkan melewatkan sarapan. Maka,
Sarapan sandwich hadir sebagai solusi sarapan praktis serta sehat yang dapat dinikmati saat perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus, atau sebelum aktivitas di pagi hari. Lalu pada poin kedua, nama sarapan sandwich dipilih untuk memudahkan masyarakat dalam mengingat ajakan sarapan dengan menu praktis dan sehat, seperti roti lapis atau yang kita kenal dengan istilah asing yaitu sandwich. Dan yang terakhir, atau poin ketiga, selain makanan yang terbuat dari roti gandum, sarapan sandwich juga menyediakan minuman dingin seperti jus dan yogurt. Tentunya ini sangat cocok dikonsumsi pagi hari sebelum beraktivitas. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya atau penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang cantik, Cut Mutiara. Silakan dilanjut, Cut Mutiara. Terima kasih. Terima kasih Kak Dinda atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Blue Ocean Strategy. Yang pertama, mengembangkan atau meningkatkan dari industri sejenis yang ada. Sarapan sandwich berbeda dengan makanan cepat saji pada umumnya, di mana dalam pemilihan bahannya, sarapan sandwich benar-benar memperhatikan kandungan gizi yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena itu, sarapan sandwich mempekerjakan ahli gizi yang bertanggung jawab dalam penyajian produk-produk sarapan sandwich. Yang kedua, mengurangi hasil yang ditimbulkan oleh persaingan dengan perusahaan lain. Di tengah maraknya industri kopi di Indonesia, sarapan sandwich hadir dengan varian menu sehat non-kafein, yaitu dengan menyandingkan produk utama sarapan sandwich dengan minuman jus dan yogurt dingin, di mana kedua minuman ini jauh lebih sehat dibanding minuman berkafein. Kebanyakan orang memilih padu padan sarapan berjenis roti dengan minuman berkafein seperti kopi dan teh panas. Namun, sarapan sandwich hadir dengan sesuatu yang berbeda, yakni menyajikan sarapan sandwich dengan jus maupun yogurt dingin. Selain itu, jam operasional sarapan sandwich yang hanya dibuka di pagi hari, yaitu saat jam sarapan akan menjadi sebuah inovasi di mana rata-rata outlet makanan di Indonesia baru buka di atas jam 10 pagi. Yang ketiga, menghapuskan fitur dari industri sejenis yang sudah ada. Tidak ada lagi antri panjang karena pemesanan produk bisa dilakukan sebelum konsumen masuk ke outlet sarapan sandwich. Layanan pesan ambil akan sangat memudahkan konsumen dalam memesan menu sarapannya di seluruh outlet sarapan sandwich. Yang terakhir, membuat fitur baru yang belum pernah ditawarkan oleh bisnis lain, yaitu fitur berlangganan akan tersedia bagi konsumen yang tidak mau ribet melakukan pemesanan setiap hari, karena dengan adanya fitur ini, konsumen hanya perlu datang untuk mengambil pesanannya di outlet terdekat yang dipilih saat mulai berlangganan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemasaran sarapan sandwich. Saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Dari segmentasi pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi demografis berupa pria dan wanita usia 20-45 tahun, karyawan, pengusaha, pelajar, mahasiswa, buruh, dan siapapun yang memiliki aktivitas padat dan tidak sempat sarapan. Yang kedua, segmentasi geografis. Dilihat dari segmentasi geografis, meliputi bekerja di area perkantoran atau office hour, tinggal di area perkotaan, tinggal di apartemen. Yang terakhir, segmentasi psikografis. Biasanya nih yang menyukai gaya hidup sehat, sedang diet, dan suka olahraga. Selanjutnya, dari segi target marketing. Targeting pasar sarapan sandwich. Target pasar yang akan dibidik oleh sarapan sandwich utamanya adalah masyarakat di sekitar usaha ini nantinya berdiri, yaitu di area perkantoran, kampus, apartemen, dan beberapa area terdekat dengan pusat transportasi umum. Dan yang terakhir, positioning. Tidak seperti roti lapis isi pada umumnya, sarapan sandwich ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan sarapan konsumennya dengan cara yang praktis dan sehat. Sarapan sandwich hadir sebagai solusi bagi siapapun yang lebih ingin menikmati waktu sarapannya dengan cara yang tidak biasa. Sarapan praktis dengan menu yang sehat, serta bisa berlangganan paket bulanan dengan menu yang variatif, serta harga yang lebih hemat. Selain itu, untuk menghindari antri panjang, pembeli bisa melakukan pemesanan via online terlebih dahulu untuk kemudian mengambil pesanan di outlet terdekat.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Roni. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk saat ini saya akan membawakan konsep pemasaran dalam konsep pemasaran yang baik online maupun offline. Nah, di sini kita menggunakan konsep pemasaran AISAS, dan AISAS itu terdiri dari A, attention, orang melihat iklan sarapan sandwich di Instagram, TikTok, dan banner dipasang di pinggir jalan. Iklan yang disajikan berupa kampanye sarapan sehat dan praktis yang dapat pemasarannya itu tentu saja bekerja sama dengan influencer, call, dan blogger. Orang tertarik dengan pemasaran sarapan sandwich. Dan S-nya, orang mencari lebih lanjut tentang sarapan sandwich di Instagram, TikTok, dan Google. Orang juga nanti akan memutuskan untuk mencoba produk sarapan sandwich. Nah, S-nya ini adalah share. Setelah mencoba produk sarapan sandwich, pembeli akan ditawarkan untuk mengikuti challenge berhadiah untuk 30 hari sarapan sandwich, di mana salah satu pemasarannya adalah dengan membagikan dokumentasi aktivitas sarapannya bersama sarapan sandwich di media sosial miliknya. Tidak lupa untuk mention akun sarapan sandwich dan menggunakan tagar challenge yang ditentukan. Nah, baik, untuk materi berikutnya akan dibawakan kembali oleh rekan kami, yaitu Ibu Septi. Dibawakan materinya adalah strategi pemasaran digital. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Septi Mania Ulfa dan kawan-kawan untuk presentasinya. Semoga presentasi kami ini cukup jelas dan bila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.